Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video sebelumnya yang membahas tentang sistem persamaan linier, di video sebelumnya kita baru membahas penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan operasi baris elementer dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di video ini kita akan melanjutkan penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan inverse matrix dan Cramer's rule atau aturan Cramer. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, kita bahas penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan inverse matrix. Bagaimana sih menyelesaikan sistem persamaan linier itu dengan menggunakan inverse matrix? Langkahnya yang pertama yaitu SPL-nya atau sistem persamaan liniernya kita ubah ke dalam bentuk matriks A kali X sama dengan B. Nih, matriks ini ya, A kali X sama dengan B. Di mana matriks A ini adalah konstanta dari SPL itu yang berada di ruas kiri, kemudian X itu adalah matriks koefisien, matriks variabelnya, kemudian yang B itu adalah matriks konstanta yang berada di ruas kanan. Nah, syaratnya SPL ini harus non-homogen dan A-nya tidak sama dengan 0, matriks A-nya tidak sama dengan 0. Maka penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut adalah ini dia definisinya. X itu sama dengan A inverse dikali dengan B. Jadi tugas kita adalah mencari inverse dari matriks A. Jadi langkah pertama dari SPL adalah ubah dulu dia ke dalam bentuk matriks A kali X sama dengan B. Kemudian carilah nilai A inverse dari A-nya ini. Cari nilai A inverse-nya. Setelah dapat A inverse-nya, baru kita kalikan dengan B. Nah, hasil perkalian A inverse dengan B inilah yang merupakan solusi dari SPL kita, penyelesaian dari SPL kita. Untuk lebih pahamnya, kita langsung bahas ke contoh. Nih, diberikan sebuah SPL, 2X tambah 3Y sama dengan 8, X tambah 4Y sama dengan 4. Langkah pertama kita ubah dia dulu ke dalam bentuk matriks A kali X sama dengan B. Matriks A-nya isinya adalah konstanta yang di ruas kiri. Berarti siapa? 2, 3, 1, 4. Ini dia, 2, 3, 1, 4. Kemudian matriks X-nya isinya adalah variabelnya. Variabelnya di sini kebetulan adalah X dan Y. X dan Y isinya. Kemudian matriks B isinya adalah konstanta yang berada di ruas kanan, yaitu 8 dan 4. Nah, sudah didapat matriks seperti ini, kita carilah inverse dari matriks A. Matriks A-nya ini tentukan inverse-nya. Rumus inverse masih ingat ya? Inverse dari matriks itu adalah 1 per determinan A dikali dengan A join A. Nah, dengan menggunakan rumus itu, diperolehlah inverse matriksnya ini. 1 per 5 dikali dengan 4 min 3 min 1, 2. Setelah dapat A inverse bagaimana? Setelah dapat A inverse, berarti A inverse-nya kita kalikan dengan B. Nih, A inverse-nya kita kalikan dengan B. A inverse-nya tadi ini 1 per 5, 4 min 1 min 3, 2, dikali dengan B. Bagaimana mengalikan dua buah matriks? Kalikanlah baris dikali dengan kolom. Untuk yang di baris pertama, 4 kali 8 ditambah min 3 kali 4. Dapatlah 20. Kemudian baris kedua, min 1 kali 8 ditambah 2 kali 4, dapatnya 0. Nah, ini tadi sebenarnya untuk di inverse matrix, triknya adalah 1/5-nya jangan kita kalikan dulu ke dalam A join-nya, agar lebih gampang kita mengalikannya. Jadi kalau misalkan kita kalikan ke dalam, ini kan jadi pecahan semua ya. Jadi biar lebih gampang, biarkan dulu determinannya, 1/5-nya di luar. Jadi yang kita kalikan adalah si matriks yang ini dengan matriks B-nya. Setelah kita dapat matriks baru, kita kalilah dengan 1/5. Maka diperoleh hasil akhirnya yaitu 4 dan 0. Di sini dengan kata lain, nilai X kita ini yang di atas 4, kemudian nilai Y kita yang 0. Berarti kita simpulkan bahwa solusi dari SPL itu adalah X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 0. Itu contoh yang pertama, itu masih untuk yang persamaan sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan dua variabel. Bagaimana dengan sistem persamaan linear dengan 3 persamaan dan 3 variabel seperti ini ya? Diberikanlah SPL-nya ini dia. Angka pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Nih variabelnya X, Y, Z ya. Matriks A-nya ini, matriks B-nya ini. Langkah pertama berarti carilah inverse dari matriks A. Matriks A, cari inverse tidak saya jelaskan di sini ya, karena nanti
terlalu lama kalau misalnya saya jelaskan. Yang penting nanti menentukan inverse-nya kalian sudah harus tahu menentukan inverse dari matriks itu adalah 1 per determinan dari matriks tersebut dikali dengan adjoint matriksnya. Ya. Setelah diperoleh dari inverse dari matriks A ini, diperolehlah nilai inverse-nya ini. Min 1 per 30 dikali dengan, nih di dalam, 1, min 8, min 5, min 5, 10, min 5, 7, 4, min 5. Setelah dapat inverse-nya, kita kalikanlah dengan matriks B-nya. Dengan cara yang sama, prosesnya sama ya. Berarti baris pertama dikali dengan kolom ini, dapatlah 2 nilainya. Oh, sebelum ke situ. Dapatlah min 60 nilainya. Kemudian baris kedua dikali dengan kolom ini, dapatlah 120. Kemudian baris yang ketiga dikali dengan kolom ini, dapatlah nilainya 90. Kemudian, sebentar. Baru kita kali dengan si nilai 1 per determinannya tadi, dengan nilai yang di luar ini ya, dengan nilai ini. Kita kali dengan nilai ini ke dalam matriks kolom ini, berarti diperolehlah hasil akhirnya yaitu nilainya 2, min 4, min 3. 2, min 4, min 3. Dari sini dapat kita simpulkan, tadi kan variabel kita ada siapa? Ada X, ada Y, ada Z. Ya kan? Ini kan sebenarnya adalah matriks X ya. Ini kan X sama dengan 2, min 4, min 3. Sedangkan X itu sendiri tadi isinya adalah X, Y, Z. Berarti kita simpulkan penyelesaian atau solusi dari SPL ini adalah X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 4, Z-nya sama dengan min 3. Itu dia. Itu dia untuk penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matrix. Nah, berikutnya kita bahas penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, bagaimana lagi nih dengan menyelesaikan SPL dengan aturan Cramer? Kita lihat definisinya. Kita lihat aturan Cramer itu bagaimana ya. Nah, misalkan jika ada satu matriks A di sini adalah matriks koefisien dari satu SPL, dan determinannya tidak sama dengan 0. Jadi syaratnya determinannya tidak sama dengan 0, maka SPL dari penyelesaian dari SPL tersebut adalah, misalkan di sini variabel SPL-nya ada X1, X2, sampai Xn ya. Nah, maka penyelesaian dari SPL tersebut adalah determinan A1 per determinan A, kemudian untuk yang X2, determinan A2 per determinan A, dan seterusnya sampai nanti untuk yang Xn itu adalah determinan An per determinan A. Nah, A1, A2, A3 sampai An ini apa? A1, A2 sampai An itu adalah matriks yang kita peroleh dengan mengubah kolom ke K-nya pada matriks A dengan elemen-elemen yang ada pada matriks B. Jadi misalkan untuk yang A1 berarti yang kita ubah elemen pada matriks A tersebut pada kolom 1, kolom satunya kita ganti dengan elemen-elemen yang ada di matriks B. Begitu juga untuk yang X2, X3. Untuk yang A2 berarti kolom kedua. Elemen kolom kedua pada matriks A kita ganti dengan elemen-elemen pada matriks B. Begitu seterusnya untuk variabel yang lain. Ini dia misal kita punya matriks A-nya ini, kemudian ada variabel X, matriks X, kemudian matriks B-nya ini. Nah, untuk A1 berarti elemen yang ada di kolom pertama di A ini kita ganti dengan si B ini. Jadi B yang ini kita ganti, matriks A yang ini kita ganti dengan si B ini. Ya, itu untuk yang A1. Sisanya tetap sama isi elemen matriksnya. Untuk A2 berarti kolom kedua yang kita ganti. Lihat nih, kolom keduanya berubah. Kalau di A1 tadi kolom satunya yang berubah. Dan begitu seterusnya sampai nanti AN. AN berarti kolom ke N, kolom terakhirnya yang berubah dengan diganti dengan elemen dari matriks B. Oke, next. Nah, solusi dari SPL dengan menggunakan aturan Cramer itu berarti kalau yang tadi ya, tadi kan di awal disampaikan bahwa X1 itu adalah determinan dari A1 per determinan A, X2 itu adalah determinan A2 per determinan A. Dengan menerapkan itu tadi, ya, carilah determinan masing-masing matriksnya. Ini tadi A1,
A1 berarti kolom A-nya udah berubah ya. Cari determinannya per determinan A. Semuanya dibagi dengan determinan A. Bedanya hanya determinan yang di atas. Untuk yang X1 berarti determinan A1, X2 determinan A2, sampai nanti Xn berarti yang kita cari determinan AN-nya. Nah, sudah dapat masing-masing variabelnya. Itulah penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan menggunakan aturan Cramer. Contohnya, kita punya sistem persamaan linear ini. 3 persamaan dan 3 variabel. Ini ya. Langkah pertama, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks A kali X sama dengan B. Jadi kalau untuk yang menggunakan aturan Cramer, tetap kita mengubahnya ke dalam bentuk matriks A kali X sama dengan B. Nah, kita punya matriks A ini. Ini matriks A ya. Yang perlu kita tentukan adalah determinan dari matriks A, kemudian carilah matriks A1, matriks A2, matriks A3. Jadi kalau kita punya 3 variabel, berarti yang kita butuhkan hanya ada 3 matriks baru, yaitu A1, A2, A3. A1 kita peroleh dengan mengganti si kolom 1 ini dengan 7, 3, 1. Kemudian matriks A2 kita ganti kolom kedua ini dengan 7, 3, 1. Matriks A3, kolom ketiga yang kita ganti dengan 7, 3, 1. Setelah kita dapat masing-masing matriksnya, carilah determinannya. Nih, kita lanjut. Di sini determinan A. Determinan A berarti tetap masih matriks awal ya. Matriks awal, tentukanlah determinannya, dapatlah determinannya nilainya 13. Kemudian untuk yang A1 tadi dengan mengganti kolom ke 1 ya. Tentukan determinannya, dapatlah determinannya itu min 39. Ini tadi di awal boleh sebagai bantuan ini, biar ingat, ini kolom A, matriks A yang pertama ini. Untuk yang A1 berarti dengan mengganti kolom pertama dengan elemen-elemen pada matriks B, 731. Jadi 315 ini diganti dengan 731, maka berubah menjadi ini. Tentukanlah determinannya, dapatlah min 39. Untuk yang A2 berarti kolom kedua yang kita ganti dengan yang dari awalnya 2 min 1, 4, kita ganti dengan 731, tentukan determinannya, dapatlah nilainya 78. Kemudian yang A3, kolom ketiga yang kita ganti. Kolom ketiga, kemudian tentukan determinannya, dapatlah hasilnya itu 52. Nah, setelah dapat masing-masing determinan, jadi sudah dapat nilai determinan A, yaitu 13, determinan A1 min 39, determinan A2 78, determinan A3 nilainya 52. Nah, maka kita masukkanlah ke dalam rumus ini lagi ya. Dapatlah nilai masing-masing variabelnya. A1-nya X1-nya berarti adalah determinan A1 per determinan A. Determinan A1 tadi adalah min 39, determinan A-nya adalah 13. Berarti min 39 per 13. Dapatlah min 3. Untuk yang X2 berarti determinan A2 per determinan A. Dapatlah 78 per 13, yaitu 6. Kemudian untuk yang X3, determinan A3 per determinan A, berarti 52 per 13, yaitu dapatnya nilainya 4. Nah, dari ini bisa kita simpulkan bahwa penyelesaian dari sistem persamaan linear yang di awal tadi, sistem persamaan linear itu penyelesaiannya adalah X1-nya nilainya min 3, X2-nya nilainya 6, X3-nya nilainya 4. Oke, ini ada saya rasa cukup untuk contoh soal ya, untuk pembahasan penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matrix dan aturan Cramer. Nanti sebagai latihan, kalian bisa menyelesaikan dua sistem persamaan linear ini dengan dua metode tadi. Boleh selesaikan dengan menggunakan inverse matrix dan aturan Cramer. Silakan dicoba. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, variabelnya tidak selalu variabel itu X1, X2, X3, atau tidak selalu variabel itu X, Y, Z ya. Seperti di SPL yang pertama ini. Ini variabelnya ada I1, I2, I3. Jadi perlakuan untuk variabelnya itu sendiri sebenarnya tetap sama. Hanya bedanya adalah ya beda jenis variabelnya saja. Kalau tadi kita bahasnya adalah variabel dalam bentuk X, Y, Z atau dalam bentuk X1, X2, X3. Nah, kalau di sini untuk di SPL yang pertama ini variabelnya adalah I1, I2, dan I3. Jadi sama aja. Jadi jangan terganggu dengan variabelnya kalau jika variabelnya tidak sama dengan contoh-contoh soal yang sudah kita bahas sebelumnya.
Oke, silakan mencoba untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan 2 metode yang sudah kita bahas tadi. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Jika ada yang masih kurang jelas atau ada yang kurang, boleh silakan dikomentarin nanti di kolom komentar. Kita sudahi sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.